Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya al-mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fitaraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dhammil bukhli, utawi iki iku bab nerangno dhammul bukhli, den wodo den cacate bakhil, kebalikannya. Kemarin kita bicara panjang lebar tentang fadilatul sakha, ya, dermawan. Sekarang kebalikannya, bahwa kalau orang dermawan, loman, ya, mudah bersedekah, berinfak, berzakat, kepentingan orang-orang yang duafa, mustadafin, itu adalah akhlak mahmudah. Sekarang dibalik, kebalikannya, ya, kalau sakho itu dermawan, kebalikannya bakhilun, ya, orang yang medit, cetil, ya, metu kecambai. Ya. Orang Jawa, kalau orang tua kita, orang menggambarkan orang sekan medit itu ngegem banyu ora netes. Ya, kan tidak mungkin. Kamu bisa coba air kamu genggam, masa enggak netes? Mesti netes. Itu namanya hiperbola, untuk menggambarkan uang kok medit, ya, sampai, ya, kotoran dimakan gitu loh. Makanya di Surabaya istilahnya aneh tapi cocok saya. Ya, itu kotoran dimakan. Wong kecambah itu kan capar. Tauge. Ya, ditoli-toli apa tauge? Tauge, ya. Nah, itu di Surabaya itu ada orang, ya, saking bakhilnya makan, ya, kacang hijau kecil itulah, atau kedelai kecil. Ketika kenyang, kemudian ke toilet, ke WC, setelah keluar ternyata masih utuh gitu loh. Setelah diutuh, dibersihkan lagi menjadi kecambah, capar, atau bahasa Nusanya tauge. Oh, ada. Itulah makanya wong kotoran kok dimakan. Ya, yang gegem banyu ora netes. Dan itu dibenci. Dhamun itu berarti madhmumah. Ya, akhlak yang jelek.
Rezeki itu dari Allah, dan yang diharuskan untuk diinfakkan apakah berupa sedekah atau zakat, ya, atau infakkan sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak itu sebagian, tidak semua, tidak boleh. Untuk anak istrinya, makanya mimma razaqnakum, ya. Lebih rinci lagi sebenarnya sampai sekarang masih orang bingung untuk membedakan infak dan sedekah. Sebenarnya kembali saja kepada kitab tafsir. Ya, itu dimulai dari kata infak, anfaqo yunfiku. Infak itu adalah derma, semua yang kita sumbangkan untuk agama adalah infak. Itu yang betul. Infak yang sunnah itu namanya sedekah atau amal jariah. Tapi infak yang wajib itu namanya zakat, gitu loh. Itu kalau kembali pada tafsir seperti ini enak, ya. Jadi bedanya enak, bab sampai sekarang banyak lembaga-lembaga masjid atau lembaga zakat itu dibedakan antara infak dan sedekah. Padahal sekali lagi di dalam Quran lafaz itu ada lafaz yang am, lafaz yang khos. Ada lafaz yang bisa digolongkan umum seperti ayuhan nas, itu am. Ya. Man itu mesti siapapun, itu mesti berlaku umum itu. Ma juga begitu. Ya. Tapi ada lafaz kata, kosakata yang memang berlaku khusus. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu memang ditujukan pada mukhatabnya orang-orang yang beriman, gitu loh. Ya. Jadi infak, anfaqo yunfiku, infak. Aslama yuslimu islaman. Berarti fi'ilmu tadi. Makanya saya selalu mengingatkan, kalau Islam diartikan selamat, nggak bisa. Harus diartikan menyelamatkan. Karena kata Islam itu bukan dari kata salima. Kalau salima itu selamat. Orangnya isim fa'il salimun. Tapi ini aslama itu menjadi fi'il muta'adi, itu membutuhkan objek maf'ul bih. Aslama yuslimu islaman. Anfaqo yunfiku, infak, kan begitu ini. Jadi maka secara sorof Islam itu diartikan selamat nggak cocok, yang betul menyelamatkan. Kemudian kalau kita kejar, siapa yang diselamatkan? Semua. Karena menyelamatkan itu hakikatnya sama dengan merahmati. Itulah ayatnya Al-Anbiya 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dirahmati, yang diselamatkan seluruh makhluk alamin itu. Ya. Nah, sebagian orang Islam, tokoh-tokoh itu kadang-kadang yang diselamatkan hanya orang Islam, tidak betul. Wong lil alamin, kalau lil muslimin orang Islam tok. Kalau lil alamin semuanya, semut pun diselamatkan. Ya, itulah yang kita sering sampaikan, ada imrah gawiyah, pelacur masuk surga karena menyelamatkan anjing itu. Anjing yang sedang sangat haus, kemudian perempuan ini turun. Biasa situasi Timur Tengah tidak seperti ini. Waset berarti kolam-kolam kecil, biasanya di bawah kurma. Mau minum tidak jadi. Karena apa? Karena di depannya ada anjing yang dalam keadaan sekarat. Dia kasihan, merahmati anjing tadi. Baru minum untuk dirinya sendiri. Nah, kejadian itu dilaporkan Rasulullah.
Apa komentar Rasulullah? Perempuan itu masuk surga karena menyelamatkan anjing, memberi minum anjing. Apalagi memberi minum manusia. Memberi minum anjing saja surga. Ya. Jadi kamu mau bantu memberi minum burung-burung di pondok itu surga itu. Ya. Misalnya Cak Wanti itu, Cak Wanti ganti saya hari ini yang memberi minum ya burung-burung, wah itu berarti rahmatan lil burung. Surga. Ya mereka infak ya itu. Makanya Islam diartikan selamat nggak cocok, yang betul menyelamatkan. Berarti sama dengan merahmati. Siapa yang dirahmati? Seluruh makhluk. Gunung pun diselamatkan. Lalu sekarang di Ternate, Gunung Gamalama kemarin longsor, sampai sekarang sudah 27 orang tidak ketemu, tertimbun karena mereka tidak merahmati gunung. Ya, pohonnya ditebangi. Ya, makanya menurut aturan ilmu lingkungan hidup, ya kalau motong satu, ya itu nanamnya harus 5. Nah ini enggak, motong 100-200, maunya biasa. Kalau ke gunung kayak di Batu itu kan untuk villa, hotel, villa. Akhirnya longsor. Mengapa longsor? Secara ilmu mudah, karena di dalam gunung selalu ada rongga, ya kolam-kolam untuk nyimpen air, khususnya kalau datang musim hujan. Nah, air di dalam kolam-kolam di bawah gunung itu, di dalam gunung itu ditanggul oleh akarnya pohon. Pohonnya ditebangi. Itu sama dengan menghancurkan ya tanggulnya tadi. Dan kalau udah banjir dari atas lebih bahaya. Apa ya, bonggolnya, akar-akarnya kayu itu turun, batu-batu turun. Maka gunduli gunung itu tidak boleh. Nah IKN itu sudah digunduli ada hampir 200 hektar, itu bahaya itu. Ya. Mestinya ya ibu kota tidak usah menebangi hampir 200 hektar hutan yang sudah tak datar aja. Nah, saya usul di Mojokerto, itu kan masih tanah Mojo Jombang, itu bekas kerajaan Mojopahit, bisa ke sana. Atau di Toli-Toli lah kalau ada ibu kota. Loh, itu kan hutan, padahal hutan itu udah hampir ratusan hektar. Zaman itu kan ada Bukit Soeharto itu, antara Balikpapan sama Samarinda itu udah ratusan hektar, udah gundul. Makanya gundulnya gunung itu bahaya. Ya, gunduli gunung saja bahaya, balik gundul pacul kan begitu. Itu nyanyian dari Sunan Kalijogo, bukan nyanyian anak-anak loh. Itu gundul pacul itu nasihat. Pacul itu papat sing ucul gitu. Di kepala manusia itu 4 ucul, lupa Allah, mata. Tiba mata, hidung. Orang mencuri dari mata yang nakal. Hidung jelas, hidung belang. Nggak tahu kok disebut hidung belang, ternyata hidung belang itu tua-tua keladi, makin tua makin belakrak. Mulut, paling bahaya mulut, ngomongnya tidak baik. Telinga itu ya orang suka mendengarkan yang jelek-jelek. Ya, padahal mendengar itu menurut Quran harus lebih diutamakan daripada melihat loh. Panca indera berapa? Panca itu piro? 5 indera. Dari panca indera itu Quran selalu mendahulukan mendengar baru melihat. Makanya innas sam'a wal basara. Tidak pernah dibalik toh. Kamu menemukan di Quran innal basara wal wasama, tidak ada. Asmaul Husna 99. Innallaha sami'un
Alim atau basir sama. Basirun melihat, alim juga melihat. Tapi kan tidak pernah dibalik, mendengar itu penting. Ya. Maka pengajian itu lebih banyak mendengar. Ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk didik apa-apa. Ya, kalau sebelum pengajian dimulai kan tidak ngantuk lah udah. Pengajian dimulai kan ngantuk. Kalau setelah maghrib ini saya lihat memang tidak ngantuan. Yang ngantuan itu setelah ngaji subuh, tafsir itu ngantuan. Ya. Ini Kebumen ini waduhan, kemarin ngono ngaji ngambil turu. Tapi jono ganjaran. Ya alhamdulillah. Ya. Qala Allah Ta'ala wa may yuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi sukha itu, yuqa itu direksa, dijaga. Siapa orang dijaga dari untuk tidak pusing, sukha atau tidak medit lah sebenarnya itu yang dimaksud. Sebab orang kalau medit bakhil itu sering pusing. Sukha, ya. Faulaka humul muflihun, faulaka mongkon-mongkon orang yang bisa menahan diri untuk tidak bakhil. Hum al muflihun, orang yang muflih, falah, sukses. Sama dengan najah, menang. Ya, tapi sebelum ke sana, kemarin masih ada satu riwayat lagi tentang Sakhok dermawan yang menarik. Di atasnya adalah Sayyidina Ali. Kamu lihat atasnya itu yang menarik itu riwayat waruwiya anna aliyan karamal wajah baka. Ya. Waruwiya dan riwayatnya sapa anna aliyan setuhuni Sayyidina Ali karamal wajah. Memang beda kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Utsman juga, tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhaha. Menurut riwayat memang beliau adalah manusia yang tidak pernah melihat anunya sendiri itu, hanunya itu. Kentongannya, tabuh kentongan. Lek kamu kan lek mandi kan kamu lihat. Dilihat kok makin kecil. Wah, kalau kecil tuh ya, nanti kamu kawin istrimu lari itu. Lah Sayyidina Ali ini termasuk orang yang seumur hidup tidak pernah melihat hanuhu itu. Ini asmaul sitah toh. Ngaji nahu kan ada asmaul kham, abun hamun itu. Tambah satu hanu. Hanu apa ya? Ya anumu iku. Apa? Ya tabuh kentongan. Nah, ini yang kurang ajar ada perempuan. Itu ono betul loh. Jadi laki-laki enggak kerja, enggak istrinya enggak pernah dibelanja, ya punyanya kentongan, tabuh kentongan itu. Lanang duitnya tabuh kentongan dok. Loh, padahal enggak ada tabuh kentongan bahaya loh itu. Nah, Sayyidina Ali ini karomah wajah, iku bahkan nangis. Masih tambahan yang kemarin tersisa yang riwayat penting ini. Iku bahkan nangis sapa Sayyidina Ali fakila. Maka ditanyakan fakila, den aturno ditanyakan, ma yubkika. Mau tahu apa iku yubkika nangisake apa mang sira. Sayyidina Ali kenapa hari ini kok panjenengan nangis? Faqala moko jawab Sayyidina Ali, lam ya'tini ora teko ing ingsun ndak datang sapa dhaifun tamu yang minta sumbangan. Dhaif. Ya. Jamaknya duyuf. Makanya kalau di Mekah waktu musim haji semua disebut duyuful kiram. Duyuful kiram, tamu-tamu Allah. Duyuf. Dhaifun. Ya. Tamu yang minta gitu loh. Sab'atu ayamin 7 hari. Jadi Sayyidina Ali kalau tiap hari tidak ada orang datang minta sumbangan, minta sedekah itu malah susah. Dan ini sampai 7 hari. Ya, sab'atu ayamin. Saya selalu ingatkan nahwunya mudah ini adan ma'dud.
ada tuh angkanya ma'dud yang dihitung. Jadi kalau yang dihitung mudzakkar angkanya muannas. Dan ma'dudnya yang dihitung harus dijamakno. Ayam itu kan jamak, mufradnya apa? Apa? Yaumun, jamnya ayamun. Nah, ayam itu PT. Jadi makanya 7, tidak boleh sab'atu ayamin. Ya, karena yang dihitung mudzakkar. Mobil, misalnya mobil itu sayyarah, dijamakkan. 7 mobil, sab'u sayyaratin. Tidak boleh sab'atu. Itu kok angel Pak, aturan begitu itu ya sudah ikuti aja loh, itu aturan. Nahwu begitu, jangan protes. Protes mesopo sampean. Ya. Ya. Sab'atu ayamin 7 hari tidak ada orang datang meminta gitu loh. Dia nangis. Jadi kalau tidak ada orang datang minta sumbangan malah nangis. Hampir kebalikan orang sekarang, kalau orang datang minta sumbangan malah nangis. Makanya sudah ditulisi tidak menerima, tidak ada apa ya, kan ada yang saking mudit tidak ada sumbangan itu loh, kan nono itu. Terus bahkan supaya takut, kan rumahnya gede, awas ada anjing tulisannya. Iki wong medidit ya. Jadi 7 hari wa khaufu lan kuwatir ingsun jarine Sayyidina Ali ayakuna yan ono sapa Allah Gusti Allah iku kot ahanani teman-teman menghina ingsun. Nggih. Ngasorake ingsun beri menghina. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sampai 7 hari ya kalau tidak ada orang datang minta-minta, khawatir Allah sudah tidak suka saya. Jadi uang itu untuk sedekah. Kepentingannya makan minum aja cukup, ya. Ya, kepentingan pendidikan lah sudah barang tentu. Ya. Itulah ya Sayyidina Ali menantu Rasulullah SAW, yang berarti beliau adalah kebalikan yang sedang kita bahas, ya, bukan bakhil tapi sakho, ya, sangat dermawan. Jadi kalau sampai 7 hari tidak ada doib, maksudnya tamu yang minta, dia kan ingin sedekah. Dan itulah Rasulullah sampai mau meninggal hanya punya uang 6 dinar. Mulai jatuh sakit sudah perintah sama Aisyah, tolong itu disedekahkan. Terus Nabi sakit dan cukup keras itu, ya hitung aja. Pokoknya 15 kali sholat jamaah belum undang imami, berarti 3 hari sebenarnya. Sakit parahnya betul 3 hari itu. Ya, salah satu ayamin. Ya, mulai meninggal dunia kira-kira jam 7 lah menurut riwayat. Beliau sudah kondisi enak itu loh, di antara Ali sama Fadl bin Abbas. Ya, ke masjid. Abu Bakar yang selama ini menggantikan beliau jadi imam mundur. Dipikir Kanjeng Nabi mau jadi imam, ternyata mboten, terus mempersilakan Abu Bakar tetap jadi imam, Nabi menjadi makmum. Dan itulah isyarah para ulama Sunni, ahlu sunnah terutama, karena memang tidak didapatkan hadis yang yakin bahwa Nabi sudah perintahkan kalau aku wafat yang meneruskan ya perjuanganku menantuku dia, kan tidak ada. Memang ada itu hadis wadirkum itu, tapi itu kan ya, diyakini menurut Syiah mawon. Jadi Syiah itu ya Abu Hurairah itu paling dibenci, pembohong katanya. Padahal yang meriwayatkan hadis paling akeh kan Abu Hurairah. Nomor loro Aisyah, istri. Ya, yang disebut hadis apa kan qaulun Nabi wa fi'luhu wa takriruhu. Otomatis yang tiap hari ketemu ketika hadis ditulis setelah Nabi wafat,
Aisyah. Yang ketiga Anas bin Malik. Bukan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Ini Anas bin Malik itu sahabat. Dialah yang tiap hari membantu Nabi pakaiannya, menyiapkan sandalnya. Lalu di pondok-pondok sandal kiainya ditoto, itu sebenarnya ingin seperti Anas bin Malik, dijamin masuk surga. Ya, insya Allah, amin Allahumma. Makanya menyiapkan pakaiannya Anas bin Malik, walaupun Anas bin Malik itu pembantu lah katakan, tapi pembantunya Rasulullah, maka orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan yang keempat adalah Sayyidina Ali. Dulu kan agak menjaga jarak dengan kekuasaan memang. Abu Bakar kalah. An Abu Bakrin kan jarang-jarang. An Utsman, an Umar juga kurang. Sing akeh kan an Abi Hurairah, ya, an Aisyah, ya. Tapi an Aliin juga cukup banyak. Jadi Sayyidina Ali itu keempat sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang dipegangi di Syiah itu ada hadis Odirkum, yang di situ Nabi di negeri Odirkum lah itu pesan betul Bapak kalau wafat yang neruskan mimpin umat Islam adalah menantuku Sayyidina Ali. Ya itulah. Tapi yang menarik gini aja menurut saya, ini kan urusan keyakinan Syiah dan Sunni ya. Sunni itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Sunni nyusu geni. Ini ada orang, aku kalau ini Sunni Pak, nyusu geni. Artinya ahli hisab, dia merokok. Itu Sunni nyusu geni ya ini. Ya, jadi ya Sayyidina Ali termasuk yang keempat sekali lagi, karena beliau itu menjaga jarak dengan kekuasaan. Ketika jadikan khalifah aja sebenarnya kan tidak mau dia yang keempat itu. Kan karena semua orang sudah datang baiat, salaman. Nah, tapi kan tidak bulat karena Muawiyah enggak mau. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman meninggal itu kan masih sepupu ya dengan Sayyidina Utsman itu. Ali dianggap ambisi pada enggak gitu. Ali tidak mau sebenarnya. Tapi itulah akhirnya bunuh-membunuh itu. Itulah politik. Politik itu cara sejarah kita kenaro itu loh. Keris sembuh gandring. Kalau ingin kuasa ya sing rojo ini dibunuh. Ya, di kalangan umat Islam kan begitu. Membunuh, ya. Sayyidina Ali terbunuh, ya. Akhirnya terus membunuh, ya sampai ya Abbasiyah itu berdiri setelah membunuh 92.000 keluarga Umayyah. Maka politik itu tidak penting. Ya, karena politik itu rebutan kekuasaan milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma, semua milik Allah, diri kita milik Allah. Makanya kekuasaan itu tidak boleh diperebutkan. Dan itulah mengapa rahasianya di Quran tidak ada kata siasa. Bahasa Arabnya politik apa? Siasa. Di kamus bahasa Arab ada. Mulai kamus yang paling kecil sampai kamus munjid yang paling gede itu ada. Tapi di Quran tidak ada kata siasa. Karena apa? Quran tidak pernah salah. Kekuasaan milik Allah kan diperebutkan. Politik itu kan semua selalu kembali pada definisinya Profesor Laswell itu. Who get what, when and how. Siapa mendapat apa, kapan. Yang sering dirumuskan dengan bahasa sederhana. Tapi pas politik itu ayat kursi, oleh kursi lali ayate. Ya, kamu kan bukan ayat kursi. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu masih lebih baik insyaallah. Karena ada sholat sendirian, mari Fatihah, pancet qul huwallahu
Mau ganti lebih pendek toh. Apa? Kul wallahu. Iya, tapi ya biar ada kemajuan ya rada dawa didik, misalnya wal asri. Ya, kayu watini, alam nasro, ayat kan tidak terlalu mosok senengannya tidak pernah berubah sama sekali. Ya pokoknya rakaat pertama kul wallahu ahad, kedua inna atau inakal itu. Ya biar ada perubahan alam nasro, ya lila fuquraisyin kan banyak wal asri. Saya dulu waktu tugas belajar di Jakarta 2 tahun, malam ngajar ngaji di daerah Matraman dekatnya UI ya. Itu seorang ibu, bu bayang mau ganti bu, mau panjang kul wallahu ahad sampai inatol. Ada kemajuan gitu loh bu, nggih dicoba baca wal asri tadi, bolak-balik keliru. Akhirnya ngomong aku, Pak Ustadz, saya tak tetap kul wallahu aja lah. Kenapa? Saya membaca wal asri keliru watini gitu loh. Itu kalau ndak hati-hati memang keliru loh. Itu kan ada ikrar, tikror pengulangan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Loh, ada yang keliru begitu. Krono gak tau diwaca. Pancet kul wallahu ahad. Sampai wajahnya wajah kul wallahu. Nah, itulah untuk menggambarkan ya, Sayyidina Ali kalau tidak ada orang tamu minta malah susah. Bagaimana orang seperti beliau tidak dukhul jannah mubasyarah langsung. Nah, kita kembali pada bayan dzamil bukhli. Jadi orang yang dijaga dirinya dijaga oleh Allah untuk tidak medit gitu loh maksudnya. Itulah orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang bejo. Bejo itu ya falah, itu khayalat falah. Ya. Wa qala ta'ala wa qala wasyawa ta'ala Gusti Allah ta'ala wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlih wala yahsabanna aja nyono sira, punya prasangka, punya prediksi. Sapa alladzina wake yabkhuluna kebakhil sapa wake bima kalan apa atahum kang wis maringi ing alladzina sapa Gusti Allah min fadli saka rezekine Gusti Allah. Wa utai bakhil iku khairan bagus. Jadi kamu jangan punya pikiran, punya keyakinan ya bahwa orang yang medit itu baik, tidak. Jadi yabkhuluna bima atahum gitu loh, berarti dia bakhil terhadap rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Padahal yang diperintah Allah itu kan tidak semua. Uang wasiah wajibah saja sepertiga. Ya, itu kan ada ayat surat An-Nisa intaraka khairanil wasiyah. Jadi orang yang sebelum meninggal dunia itu kalau memang rezekinya akeh, hukumnya sunnah muakkadah untuk wasiah wajib. Itu tidak boleh sepertiga dari seluruh hartanya. Itu kasusnya kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi termasuk al-awwalin lah. Ya, as-sabiqun al-awwalun. Ya. Anaknya satu perempuan. Jadi kalau dia beliau ini sakit panas dikit pilek itu mesti lapor Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ni wong sugih. Ya, uang saya banyak. Pokoknya kalau nanti saya wafat, seluruh harta saya berikan pada Islam. Tanya Kanjeng Nabi, oh jangan. 2/3 ya Rasul, gak oleh. Separuh ya Rasul, gak oleh. Lah berapa? 1/3. Jadi misalnya ada orang mau mati duwe uang 900 juta, berarti yang boleh di wasiat wajibah tadi diinfakkan, disumbangno maksimal 300 juta. Yang 600 juta nanti untuk anak istrinya tuh. Makanya intaroka khairan wasiyah itu banyak ahli tafsir yang di situ punya kalam amar.
ada lam amarnya. Jadi intaroka adalah orang yang mati itu meninggalkan hartanya untuk diwasiatkan yang maksimal 3/3 tadi. Makanya para ulama tidak boleh orang sebelum meninggal dunia, wis hartaku semua saya berikan Islam ya Rasul, gak oleh. Nah ini jangan sampai orang yang medit dengan harta pemberian Allah itu persangkaannya khairan lahum, baik, tidak. Allah sangat membenci orang yang bakhil, maksudnya gitu loh. Yabqaluna. Ya. Balik sebaliknya, berarti bahkan huwa utai bakhil iku syarrun lahum. Ya. Hadis yang kemarin itu al-bakhilu, orang yang bakhil, ya, ba'idun minan nas, dia tidak disukai manusia yang lain, ba'idun min Allah, tapi qaribun minan nar. Dari orang kalau medit lah yabkhuluna ini, Allah paling membenci. Ya. Makanya dulu ya di beberapa pesantren mesti dianjurkan seperti itu. Makanya sekali lagi surat apa Ittaroka Khorimasiyah Anda Al-Baqarah surat An-Nisa itu ya, wasiyah wajibah. Tapi yang dimaksud adalah bukan wajib ain tapi fardhu kifayah apa sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Sebab kalau misalnya 900 juta tadi diberikan anak istrinya, ya oleh anak istrinya baik, tinggi mendem. Padahal harta dia itu keuntungannya di dian Allah harus dikembalikan pada dia, wong jeng golek duit dek. Ya justru yang disedekahkan itulah yang ya yakin kembali. Sayutawakuna dan kalungno mau apa bondo lah bagi kang bagi sapa wong biklan mah ya kiamah. Jadi hartanya itu nanti digantungkan di badannya. Kalau banyak tambah berat. Tambah berat. Padahal di sana ya itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa bi wa sahibati wa, karena nyonggo dosane tok ya gak kuat. Jadi ayat itu ya ditafsirkan ibu bapak itu selalu nyeluk anaknya, nah tolong ya, wala taziru wazir, sama dengan Fatir 18 itu, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak akan mampu nanggung dosanya orang lain. Istilah nanggung itu kalau membantu doa kan boleh, kewajiban sesama muslim ya. Tapi yaumul kiamah dia sendiri sudah jalan aja berat, harta yang tidak disedekah itu dikalungno kan lebih berat ya, sangat berat. Nah, keinginan tobat sudah tidak mungkin, sudah tobat itu batas akhirnya mau mati itu sudah malam yugorihir, sudah tenggorokan sudah, karena nyawa itu dicabut bukan dari atas, bukan dari kepala, dari kaki, betul. Makanya kamu kalau nunggu orang sudah koma itu jangan kamu pegang kepalanya, kok panas, kakinya dingin atau enggak, udah enggak ada nyawanya kan dingin. Itulah cerita di akhir surat Saba. Nabi Sulaiman itu ya sebelah kanan ya Nabi Sulaiman sebelah kanannya si malaikat Israel yang nyabut nyawa, sebelah kirinya santrinya lah Nabi Sulaiman. Ya. Nah, malaikat ini ingin nyabut nyawanya orang sebelah kirinya Nabi Sulaiman itu. Ya, terus tahu-tahu Israel itu tertawa gitu loh, senyum-senyum. Jadi ternyata Israel itu bisa senyum loh. Sering digambarkan, wah kereng lah, garang lah, enggak, senyum. Nah senyum, kaget. Iki Israel kok senyum-senyum, ada apa ini? Ditakoni, kenapa Israel? Lah iyalah Nabi Sulaiman, saya duduk di sini tadi dalam rangka menyabut nyawanya orang sebelah kiri sampean itu. Nah ketika akan saya cabut, Allah melarang jangan dulu sebentar.
Makanya ada ayat la tadri nafsun ya fi ayatin tamut itu. Ya, orang tuh enggak tahu mati di mana, enggak tahu. Bahkan kan ada orang mau mati sudah persiapkan kuburannya dulu. Ternyata naik pesawat jatuh di mana itu antara Turki sama Yunani dulu itu. Sampai sekarang enggak ketemu. Ya. Jadi itu ceritanya Nabi Sulaiman yang melihat Israel kok mesem ada apa lagi. Ya, ternyata orang itu setelah itu ada angin puting beliung yang sangat keras. Orang ini akhirnya terlempar sampai India. Ya di Pakistannya loh kira-kira. Baru dicabut nyawanya oleh maka Israel. Angin puting beliung kan bahaya. Lah, jadi itulah ya. Jalan aja sudah berat, harus membawa hartanya yang banyak tadi yang tidak mau disedekahkan. Di dalam ayat yang lain, harta yang tidak disedekahkan itu nanti akan menjadi ular air panas mendidih yang merobek-robek di perutnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan wasdawu sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum ngedono sapa sira kabeh, iyakum berarti kamu harus menjauhi. Wasukhalan ya pusing karena medit lah sebenarnya. Sukha itu orang yang bakhil terus pusing. Orang kalau bakhil oleh Allah diberi yang pusing betul. Ya. Ya, kayak sekarang Alzheimer itu. Sekarang hari-hari seminggu yang lalu kan hari Alzheimer internasional. Alzheimer itu mestinya pikun, demensia. Tapi sekarang Alzheimer itu ya pikun kan sering lupa ya. Sudah makan satu piring, mbah-mbah itu. Jupono sak piring, padahal baru makan. Itu pusing. Apa itu? Demensia. Itu. Tapi Alzheimer itu ada unsurnya jadi mudah lupa tapi ada mudah marah. Dan ada stresnya gitu loh. Dan stres itu munggah diri kan sutris. Sutris itu bunuh diri. Dan ternyata yang menarik kalau pikun dulu selalu orang tua. Jadi Alzheimer hari ini ya pembunuh kelima. Jantung, paru-paru, diabetes, hipertensi, Alzheimer. Ya, ono stres sih. Dan bunuh diri. Dan ternyata yang kena Alzheimer ini sebagian besar itu generasi Z, milenial, usia 18 sampai 29. Ya karena apa? Karena medit. Nah, kamu belum, maka kalau kamu juga begitu. Kalau tidur terus itu kena Alzheimer sampai. Bagian turu itu. Hati-hati itu Alzheimer itu. Kalau hanya lupa tok gak apa-apa. Alzheimer itu demensia plus gitu loh. Plus pusing. Kayak ini sukha ini kan orang kalau udah mau sedekah, udah mau bantu orang lain mesti komet ya, pusing. Tapi ono stresnya, ono kudu marahnya, mudah marah, mudah emosi. Emosi itu biasa. Di atasnya emosi itu sangat emosi, namanya esmosi. Emosi itu biasa wae, esmosi. Kalau problem itu kecil, problem gede itu problem katanya. Bahasa Inggris dari mana? Jadi iyakum wasukha fa innahu, maka sunai kelakuan ahlaka iku hancur sapa man wong karena qablakum. Nabi menceritakan umat-umat terdahulu hancur karena apa? Karena tidak mau sedekah tadi. Hamalahum yogot gelemake atau dorong ing wong akeh apa ayas fiku dimahum, saling bunuh-membunuh, mengalirkan dima itu kan darah. Bunuh-membunuh orang dulu. Wah ini wa yastakhillu ngalalake maharimahum, ya barang-barang yang haram. Berarti harta yang tidak disedekahkan kan haram.
Jadi harta yang tidak disedekahkan, ya, kalau zakat kan hitungannya, katakan kalau zakat profesi, kalau sebulan orang penghasilannya 6,5 juta, itu 2,5%-nya berarti 162.500. Langsung dipotong langsung aja. Fatwa ulama dianjurkan kalau sudah tiap bulan kayak dosen, kayak pegawai, ya sudah jelas itu langsung 162.500. Apakah nunggu setahun? Ya memang umumnya selalu kita katakan setahun padat boleh. Dapat uang berapa, sodako itu yang bagus. Jadi menghalalkan barang yang haram itu maksudnya harta yang tidak diinfakkan itu loh, tidak disodakoi, apalagi wajib zakat, tidak mau zakat, itu makan barang haram. Nah, itu kalau tingginya kalau anak ya pengen tak lurus tapi tidak mau belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata bakhilun. Nah ini ya hadis yang umum, singkat, padat ini. La yadkhulu, ora bakal mlebu sapa wong aljannah, ora bakal mlebu aljannata wong ing swarga sapa bakhilun. Orang medit itu neraka udah. Makanya kamu nanti saya doakan rezekine akeh. Oh bukan pakai ya cukup. Saya menghindari kata akeh. Sekali lagi santri baru saya ingatkan, di sini tidak boleh ndonga njaluk rezeki akeh ora enak. Tidak ada dasarnya. Mana hadisnya? Wong Kanjeng Nabi lek doa malah njaluk melarat. Allahumma amitni miskinan. Kalau sudah bicara rezeki, Kanjeng Nabi, ya Allah amitni miskinan. Ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan miskin, seperti 6 dinar. Tetap punya 6 dinar itu loh, harus disedekahkan. Karena Nabi pernah diajak malaikat Jibril, ditunjukkan proses masuk surga. Awwaluman yadkhuluha al-fuqara wal mas. Jadi orang masuk surga wong melarat-melarat, wong sugih gak ono belum surga. Kan ditanya, diproses, dicek. Itu biar caranya mencari halal ndak? Halal. Kalau misalkan ndak, itu memerlukan waktu. Dan Nabi ingin langsung gitu loh. Makanya tidak mungkin, saya tidak pernah ada kiai donga Allahumma amin di miskinan. Ada? Kalau ada tunjukkan pada saya ingin tahu model kiai model apa itu. Oh sing serbane gede. Malah kiai serbane gede, kiai dongane njaluk duwe akeh loh. Makanya sampai sekarang kan masih umum, inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban kasiron. Kasiron dibuang. Bid'ah. Loh, kan ada Kanjeng Nabi malah njaluk melarat. Padahal ulama warasatul, ulama itu kan ahli warisnya Nabi, kok sekarang njaluk sugih gak ono. Nabi hidupnya sangat sederhana. Kamu kalah. Kamu masih pakai kasur, bantalena, spon, bahkan ndukur wis ono karpet. Tambah kipas angin sih sana. Di zaman Nabi bayang no, kan panasnya kayak apa di sana itu. Belum ada AC. Kipas angin aja zaman itu belum ada. Makanya saya selalu nganjurkan pakai opsi yang kedua, khairul rizki ma yakfi hadis. Rezeki yang paling baik adalah yang cukup. Ya cukup, anak 5 sarjana semua. Ya. Anak 5 dihajikan semua misalnya, di rumah di cukup itu ketika butuh tuh ada, itu cukup. Duit akeh, ketika cukup malah ndak cukup tuh. Ya, yang tahu bahwa cukupnya berapa kan Allah yang memberi rezeki Gusti Allah. Menunggu aja sombong seolah-olah saya golek duit. Loh, semua dari Allah, kita hanya berikhtiar. Berapa Allah memberi kita terima. Itulah cara Profesor Harun Nasution di ilmu teologi itu di Usuluddin, jurusan studi-studi agama. Ya.
free will and free acts. Untuk itu kan sebenarnya itu ikhtiar. Baina ikhtiar wa takdir itu loh. Itu bahasanya, bahasa Inggrisnya kan free will and free acts. Manusia itu Allah beri free, bebas untuk will, punya kehendak apapun dan beraksi. Pengen duit berapapun silakan, bertindak apapun silakan, golek duit. Tapi a final decision depend on Allah, depend tergantung. Tapi keputusan finalnya berapa Allah memberi tergantung Gusti Allah. Makanya santri Al-Husna saya anjurkan sing kasiron tadi dibuang. Harus diganti kafian. Inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban, kafian cukup. Ketika mau ikut S2 cukup. Bapak dikai cukup. Ketika mau ikut S3 ya cukup, rezeki ono, itulah namanya kafiah, cukup. Bukan akeh tapi enggak cukup loh. Makanya doa selamat itu kan gitu, mana ada. Inna nas'aluka salamatang fitin wa afiatang, fisiknya sehat. Terus wasiatatan, oke bagus, ilmunya tambah. Terus lah rezeki itu berkah, bukan akeh. Itu doa, bukan barokatan kasiron kan enggak. Firizki akeh enggak barokah, percuma. Jadi layat jannata, orang medit akhirnya tidak akan masuk surga. Surga itu isinya orang yang sakho-sakho. Sama hadis kemarin itu loh, yang ketika bicara sakho, jadi as-sakho ya, qaribun minan nas, qaribun minallah, ba'idun minan nar. Sebaliknya al-bakhilu ba'idun minan nas, manusia tidak suka dengan orang medit-medit. Ba'idun minallah, qaribun minan nar. Jadi surga itu gak ono wong medit-medit metu kecambai mlebu neraka, mlebu swarga kan. Swarga tempatnya orang yang dermawan. Ya, makanya sedekah itu berapapun, walaupun untuk bagaimana Kanjeng Nabi mau ngajak orang semangat bersedekah itu, kalau punyanya kurma satu itu loh, permen saya dibagi dua, bisik kita merah gitu loh, boleh. Kamu bantu orang 1 rupiah boleh, 2 rupiah boleh, ya, 5.000 boleh, 100.000 boleh. Ya. Jadi innallaha, terakhir wa anhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha satune Gusti Allah iku ya ghadu benci al-bakhila. Allah sangat membenci orang yang medit fi hayatihi. Jadi masih hidup sangat medit. Tapi mau mati baru mau sedekah, enggak bisa. As-sakhiyu yang loman dermawan inda mautihi, orang sudah mati baru dermawan. Oh, mati gak iso ya Allah. Orang kalau bisa mati kan ingin dikembalikan ke dunia. Walau annalana karrotan itu surat. Jibril tolong saya dihidupkan, pengen urip malih. Apa? Kon mau kuliah? Mboten Gusti. Kalau namun sembahyang, mau sedekah, gak iso. Pintu tobat sudah tertutup. Malam Yughori ini tadi. Dan sekali lagi menurut itu tadi, siapa itu terakhir itu? La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang mau mati di tanah mana tidak tahu. Mungkin tidak perlu orang mempersiapkan kuburan, itu tidak perlu. Terserah sing urip kok dikubur nang ndi wae lah. Yang jelas dikubur ya di kuburan gitu. Kuburan mana? Jadi ketika mati ingin sakho as-sakhiyu indah mau nalika mati sudah malah mati berarti sudah tidak bisa. Tidak mungkin orang mati. Gusti niku bondo kula kathah. Wis mati kon percuma. Bila sebelum mati sumbang kon UKT-ne arek-arek iku apa? Wah, surga tok. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khoslatani ya la yajtima ya la yajtama ya ijtama ya jatamiu ya fi mu'minin
Di dalam diri orang tuh tidak mungkin dua menyatu, yaitu bahil al-bukhlu wa akhlak yang jelek, sul akhlak. Kaya ngombe banyu. Orang mukmin itu mesti akhlaknya api dan dermawan. Isone kromo disikar dadi loro ya aku sodako 1000 ya siwu. Maka disinilah kata kayak saya atau ada orang minta-minta jangan pernah tidak diberi. Entah berapa harus diberi lah. Ada harus minta-minta sudah tidak apa karena ulama itu tidak menerima peminta itu kan ada bahasanya kan apa ya apa bahasanya itu yang tidak melayani peminta begitulah. Tapi kadang orang minta itu memang tidak mau kerja ya jelek. Di Jakarta itu itu loh kan ketahuan bulan puasa kakinya kayak putus itu loh, disuruh pakai gerobak yang satu, ternyata ketika jatuh ya kewenangan polisi di gerobaknya sudah ada orang uang 10 juta, dia kaya, orang Tegal itu. Tegal itu dekat dengan Kebumen ya ini. Jadi ternyata dia pinter. Jadi kaki itu dengkulnya itu pakai celana yang agak panjang, jadi tertutup gini toh, ditunjukkan gini. Ya. Padahal enggak apa-apa. Ya, itulah hidup itu ya, sandiwara ternyata gimmick. Ya, ada wajah depan, wajah belakang. Ya, antara yang sebenarnya itu namanya gimmick. Muna itu muna. Muna apa? Munafik. Munafik gitu. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahadits dan masih banyak hadis yang lain wallahu alam.